Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya mengenai salah satu golongan senyawa yang ada di bahan alam, yaitu adalah glikosida ya. Nanti kita bahas apa sih glikosida itu ya. Ini adalah sasaran belajarnya atau outline-nya kali ini untuk diskusi kali ini ya. Yang pertama kita bahas dulu atau kita diskusikan pendahuluan dulu ya. Pertama, terus yang kedua itu ada biosintesis glikosida, dan yang terakhir adalah bukan bagaimana sih, klasifikasi dan bagaimana uji masing-masing glikosida gitu. Nah, dari pendahuluan dulu, jadi apa sih glikosida itu ya? Nah, glikosida itu adalah suatu senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula ya, atau sakarida pada reaksi hidrolisis ya. Nah, apabila ada senyawa nih, ada senyawa A misalnya, ketika dia mengalami reaksi hidrolisis ya, nanti misalnya dia akan menghasilkan produk B plus C misalnya. Nah, salah satunya nih antara B atau C ini adalah sakarida teman-teman ya, atau gula ya. Maka si senyawa ini bisa kita sebut sebagai senyawa glikosida ya. Jadi diulangi lagi, jadi senyawa glikosida adalah senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula, jadi bisa lebih dari satu gulanya ya, pada reaksi hidrolisis ya. Kemudian untuk glikosida sendiri itu dia terdiri dari dua bagian teman-teman ya. Ada bagian gulanya atau bagian sakaridanya, itu disebutnya adalah glikon ya teman-teman. Kemudian yang bagian non gula atau yang bukan gulanya itu disebutnya adalah aglikon atau genin ya. Di sini saya ambil contoh, misalnya ada sebuah senyawa glikosida yaitu adalah salisin ya. Di mana salisin ini dia terdiri dari, ada gulanya nih, ini kelihatan di sini ya. Ini adalah senyawa gulanya. Di sini adalah yang si aglikonnya ya. Aglikon atau yang non gulanya. Yang ini berarti glikon teman-teman ya. Glikon. Nah, biasanya si senyawa glikosida itu antara bagian glikon atau bagian gula dengan bagian aglikonnya itu disambung melalui ikatan yang namanya ikatan glikosidik teman-teman. Di sini adalah contoh ikatan glikosidik, yaitu adalah ikatan O-glikosida ya, atau O-glikosidik sama aja. Nah, nanti si salisin ini ketika dia dihidrolisis maka akan menghasilkan gulanya di sini. Gulanya adalah jenis glukosa ya, yaitu sebuah glikon plus salisil alkohol, yaitu bagian non gulanya atau disebut juga adalah aglikon ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya sampai sini ya. Pendahuluan dulu untuk senyawa glikosida ya. Nah, kemudian bagaimana proses biosintesis atau pembentukan glikosida di makhluk hidup ya teman-teman. Nah, umumnya pembentukan senyawa glikosida ini terjadi melalui reaksi, pertama adalah reaksi fosforilasi. Jadi ada gula di sini sebagai prekursor, kemudian dia difosforilasi dan menghasilkan namanya gula 1-fosfat ya teman-teman. Nah, si gula 1-fosfat ini dia akan bereaksi dengan uridin trifosfat atau disingkat atau biasa disingkat adalah UTP atau UTP ya. Nanti dia akan menghasilkan UDP gula atau gula UDP plus pirofosfat di situ ya. Nah, baru si UDP gula ini akan bereaksi dengan aglikon atau bagian yang bukan gula atau non gula ya tadi ya. Dan akan membentuk ikatan antara gula aglikon atau disebut juga senyawa glikosida. Ini adalah produk utamanya ya. Produk utamanya plus UDP ya. Jadi fosfatnya uridin di fosfatnya dia lepas ya. Sedangkan si gulanya ini akan bereaksi dengan si aglikon untuk membentuk suatu senyawa glikosida ya, gitu. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, ini bagian terakhir teman-teman ya. Untuk klasifikasinya sendiri, si glikosida ini ada 3. Yang pertama itu dia diklasifikasikan berdasarkan komponen gulanya atau bagian glikonnya ya.
Terus dia bisa juga diklasifikasi berdasarkan aglikonnya atau non gulanya. Dan yang terakhir, jadi yang pertama tadi berarti berdasarkan senyawa gulanya apa aja nih ya. Terus yang kedua berdasarkan senyawa yang bukan gulanya atau non gulanya gitu. Kemudian yang terakhir dia bisa diklasifikasikan berdasarkan sifat dan juga fungsinya ya. Ini lebih ke arah aplikasi sebenarnya, aplikasi sifat dan juga fungsinya. Kalau yang tadi berdasarkan struktur teman-teman nih. Ini struktur, kalau ini berdasarkan aplikasi dari sifat dan juga fungsinya gitu. Nah, yang pertama, kalau dia diklasifikasi berdasarkan bagian glikon atau gulanya, itu kita bisa lihat bagian gulanya apa nih, misalnya nih ya. Nah, glikosida yang mengandung glukosa disebut juga glukosida. Gampang ya, tinggal diubah aja gitu namanya. Glukosa ada bagian gulanya adalah glukosa dan dia merupakan glikosida, berarti namanya adalah glukosida ya. Kemudian kalau misalnya dia gulanya adalah fruktosa, dinamakan fruktosida ya. Fruktonya itu dari bagian gulanya, sidanya dari bagian glikosidanya. Kemudian kalau misalnya galaktosa, dia dinamakan galaktosida. Gampang ya. Ini adalah tadi salisin, udah ketemu lagi nih. Salisin itu adalah suatu glikosida atau disebut juga dia adalah glukosida karena si salisin ini memiliki gula yaitu adalah glukosa dan dia juga merupakan glikosida teman-teman ya. Oke, gitu ya, gampang ya kalau misalnya yang dari gulanya ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia dilihat dari non gulanya atau aglikonnya, itu misalnya kita ambil di sini ada glikosida lagi. Ada suatu senyawa gula di sini ya, yang dia itu berikatan glikosidik dengan quercetin ya. Nah, quercetin di sini nih. Nah, maka dia juga bisa diklasifikasikan nih senyawa glikosida ini ya, gitu. Adalah dia salah satu aglikon yang flavonoid ya. Karena quercetin itu kan dia adalah salah satu flavonoid teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa si gulanya ini dia juga berikatan dengan senyawa lain nih, aglikonnya nih ya. Maka dia akan membentuk suatu namanya glikosida cyanogenik di situ ya. Kalau dia dilihat dari aglikonnya atau bagian non gulanya gitu. Cyanogenik ini nanti dibahas lagi sih di sifatnya ya. Yaitu salah satu glikosida yang mempunyai atau memiliki gugus cyano atau CN teman-teman gitu. Nah, kalau berdasarkan pada sifat dan fungsinya itu lebih aplikatif ya. Misalnya ada glikosida yang sifatnya seperti sabun ya di sini ya. Maka si glikosida tersebut itu disebut juga glikosida saponin. Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih. Yang pertama ada glikosida cyanogenik, tadi udah dibahas sebentar ya. Yaitu glikosida yang memiliki gugus CN di situ. Ini contohnya adalah amigdalin, ada maninotoksin dan juga linamarin. Nah, untuk uji glikosida ini dia akan memberikan hasil positif jika kita gunakan uji asam sianida. Ini contohnya salah satunya ya, yaitu uji kertas natrium pikrat. Dia akan berubah jadi dari warna kuning menjadi warna merah ya. Kalau misalnya dia adalah glikosida cyanogenik. Kemudian ada glikosida ya, antrasena atau antrakinon ya. Ini contohnya adalah senosida. Nah, untuk uji glikosidanya kita bisa gunakan uji antrakinon, yaitu dia bisa berwarna merah muda atau violet atau ungu ya berarti ya dalam larutan basah di situ. Ini kalau ini berarti dia mengandung antrakinon atau antrasena teman-teman ya, si glikosidanya ya. Kemudian yang terakhir itu glikosida isoprenoid, berarti glikosida ini dia memiliki turunan dari isopren. Contohnya adalah glikosida saponin. Ini contohnya adalah asam glisirizinat dan juga ginsenosida ya. Dan juga ada glikosida jantung, yaitu glikosida yang berfungsi untuk pengobatan jantung ya. Contohnya adalah prosilaridin A. Nah, untuk ujinya sendiri,
karena biasanya glikosida jantung itu adalah mengandung steroid ya, maka bisa kita gunakan uji steroid atau uji lakton di situ untuk mengecek apakah dia mengandung glikosida isoprenoid gitu. Dan inilah referensi saya gunakan teman-teman untuk pembuatan diskusi kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.